Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita dilimpahkan rahmat serta kesehatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya atas nama Vini dari Prodi PGMI semester 2 akan mengkaji dan membahas tentang aliran-aliran yang timbul di masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan di masa berdirinya atau pemimpin dari Ali bin Abu Thalib. Dan tak lupa pula salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat serta ahli warisnya, sehingga mudah-mudahan kita kaum muslimin masih setia pada setiap apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, kita akan mengulik atau mengupas sejarah tentang aliran-aliran dari Khawarij itu. Merujuk pada buku Kamus Arab Indonesia oleh Mahmud Yunus, secara etimologis kata Khawarij berarti berasal dari kawarats, dari bahasa Arab karats yang berarti muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologis, Khawarij berarti orang-orang muslim yang keluar dari kesatuan umat Islam. Sedangkan secara terminologi, teologi sebagaimana dikutip dari buku Akidah Akhlak karya Rosihon Anwar, Khawarij adalah sekte atau kelompok atau aliran yang pengikut khalifahnya Ali bin Abu Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan khalifah yang menerima arbitrase atau tahkim dari Muawiyah, Abu Sufyan sang pemberontak dalam peristiwa Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 657 Masehi. Dalam kasus tahkim ini, kelompok Khawarij menyalahkan Khalifah Ali karena telah berkompromi dengan pemberontak. Dalam buku Itikad Al-Sunnah wal Jamaah karya Sirajuddin Abbas, mereka menamakan diri mereka Khawarij, tetapi dengan makna yang lain, yaitu orang-orang yang keluar menegakkan kebenaran. Hal ini menurut mereka sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 100, yaitu siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi di tempat hijrah yang banyak dan dilampangkan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sejarah kemunculan Khawarij adalah sebuah sekte yang muncul atau aliran yang muncul sebagai penentang kelompok Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah sebagai akibat arbitrase. Penentang kelompok Ali dan Muawiyah ini berlangsung menjelang akhir Perang Siffin pada 657 Masehi. Semula Khawarij berpihak pada Ali, tetapi ketika terjadi kesepakatan bahwa masalah suksesi khalifah tetapi diselesaikan melalui meja perundingan, maka mereka melepaskan diri dari pihak Ali. Karena sikap mereka itulah mereka dikenal seperti atau sebagai Khawarij. Khawarij berpendapat bahwa masalah Ali dan Muawiyah tidak dapat diselesaikan dengan cara arbitrase. Mereka meneriaki slogan La hukma illa lillah. Satu-satunya adalah dengan berperang tentunya. Hal ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat dibantahkan, walaupun pembunuhan terhadap khalifah telah terjadi ketika Khalifah Umar berkuasa, namun gerakan radikalisme yang sistematis dan terorganisir baru dimulai setelah terjadinya Perang Siffin di masa kekuasaan Ali bin Abu Thalib. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan teologis radikal yang disebut dengan Khawarij. Adapun kisah lain dalam buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam oleh Dr. Salama Muhammad Al-Harafi, Khawarij adalah salah satu kelompok atau aliran kepercayaan tertua dalam Islam. Kelompok ini menentang Ali bin Abu Thalib yang berhasil membunuh yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Mujam.
Kelompok yang terdiri atas prinsip dan pokok-pokok pemikiran yang menyatakan teks-teks kitab suci dan sunnah Nabi atau pokok pikiran semacam inilah yang membuat mereka mudah mencampurkan atau adukan teks-teks yang diturunkan untuk orang kafir dan teks-teks yang diturunkan berkaitan dengan umat Islam. Akibatnya, mereka menghalalkan darah para sahabat terkemuka yang menerima penghakiman atas arbitrase. Bagi golongan Khawarij, keluarnya mereka dari barisan pendukung Ali bin Abu Thalib adalah untuk menegakkan kebenaran. Di masa akhir pemerintahan Khalifah Ali, jumlah anggota kelompok ini diperkirakan sekitar 12.000 orang. Belasan ribu orang itu kemudian bertolak menuju desa Harur yang terletak di Kufa, Irak. Karena bertempat di Harur, nama lain Khawarij ini ialah aliran Hururiyah. Di kawasan itu mereka mendirikan pemerintahan sendiri untuk menentang kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. Salah satu tokoh Khawarij yang bernama Abdullah bin Wahab ar-Rashidi mereka pilih sebagai pemimpin khalifah. Kedua, golongan Khawarij meyakini pemerintahan yang sah adalah sistem khalifah dengan kepala negara dipimpin oleh khalifah atau imam yang dapat dipilih secara bebas oleh umat Islam. Ketika menjabat menjadi khalifah, masa jabatannya adalah permanen selama yang bersangkutan bersikap adil. Namun apabila sudah melanggar hukum Allah, menurut kaum Khawarij, khalifah itu harus dihukum, bahkan dibunuh, karena dianggap sudah murtad dan kafir. Bagi kaum Khawarij, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah khalifah yang sah. Penerus kedua khalifah itu, yakni Utsman bin Affan, mereka anggap hanya sah menjadi khalifah sampai tahun ke-7. Selepas itu Utsman dianggap oleh kaum Khawarij telah menyeleweng dan dipantas dibunuh. Dengan demikian juga pemerintahan Ali dianggap sah sampai ia menyetujui arbitrase dengan Muawiyah. Selepas itu menurut paham kaum Khawarij, Ali pun pantas dibunuh. Pada akhirnya Khalifah Ali kemudian meninggal pada tahun 661 Masehi setelah diserang oleh salah satu pengikut Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ketiga, yaitu pemikiran golongan Khawarij mengenai akidah, membuat doktrin yang sangat radikal bagi Khawarij. Orang yang berbuat dosa besar layak dianggap kafir untuk murtad, serta hubungan dengan Allah terputus. Oleh karena itu, mereka meyakini orang-orang seperti itu layak dihabisi. Setelah peristiwa tahkim, orang-orang Khawarij menyampaikan protes kepada Ali dengan bilang, mengapa kalian berhukum kepada manusia, tidak ada hukum selain hukum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya aliran Khawarij ini tidak menyukai perbedaan secara konteks dalam memahami agama Islam, mudah mengkafirkan orang lain, fanatik terhadap pendapat sendiri, memahami Al-Quran secara tekstual, dan keras dalam radikalisme terhadap tindakan. Baiklah, pada kesempatan hari ini selesai sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dengan ucapan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.